Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Barakallahu fiik. fiik. Naam, tafadhali. Pertama, saya mengucapkan jazakallah khairan atas ilmu nasihat yang selama ini saya dengarkan dari kajian-kajian Ustadz. Alhamdulillah itu berpengaruh sekali buat saya, Ustadz. Barakallahu Jazakallah fiik. khairan. Barakallahu. Yang mau saya ini ada titipan pertanyaan, Ustadz. Seorang teman bertanya kepada saya. Naam. Saat itu saya belum bisa menjawab. Mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat karena ini dia bertanya, kenapa orang yang baru hijrah itu hatinya tidak tenang. Tenang dalam arti kata dia mengalami seperti gejolak. Kayak apa sih, baru tahu bahwa ini salah, ini dosa, ini nggak boleh. Sedangkan hal-hal yang biasanya kami lakukan ternyata itu banyak sekali yang dalam pandangan Islam itu dilarang gitu, Ustadz. Subhanallah. Nah, dan akhirnya saya mau berharap saya dan teman saya ini sama-sama berjuang, bisa istiqomah, bisa tetap berada di berjuang di jalan hijrah ini, Ustadz. Namun memang pergolakan itu yang membuat teman saya akhirnya mencari kenyamanan. Ya. Waktu itu Ustadz juga pernah di kajian bahwa kita itu belajar agama jangan mencari kenyamanan, tetapi berjuang untuk benar-benar menjalankan sesuai syariat. Mohon nasihatnya, Ustaz. Naam. Barakallahu Jazakallah fiik. khairan. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Jadi memang ketika seorang hijrah, ketika seorang berubah dari yang buruk menjadi lebih baik, dari masa jahiliyah menuju ke alam Islam yang terang benderang, itu dia akan diuji. Ini adalah suatu keniscayaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka dibiarkan hidup nyaman semau mereka tidak mendapatkan ujian? Dia akan diuji, dia akan dites, dicoba. Apakah dia benar-benar beriman atau ternyata dia pura-pura beriman? Bicara hijrah, kadang-kala tren, pada hijrah semuanya ikut hijrah. Ya. Dia akan mengalami ujian tersebut. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak siapa yang benar-benar keimanannya dan siapa yang pura-pura beriman. Tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun yang jumlahnya banyak. Sampai di beberapa tafsir disebutkan jumlah mereka bisa mencapai 15.000 orang. Yang mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Apakah dengan mereka mengatakan itu mereka tidak akan diuji? Diuji mereka. Dengan apa? Dengan ucapan Fir'aun. Dengan ancaman Fir'aun. Kecaman Fir'aun. Oh, kalian beriman sebelum aku kasih izin ya. Aku akan bantai kalian. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara silang. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Supaya kalian tahu siapa yang lebih dahsyat kekuatannya. Kata tukang sihir Fir'aun, iqdi ma anta qadi. Oh, engkau mau memutuskan hal itu. Silakan kau lakukan itu. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kau hanya bisa memutuskan urusan kehidupan dunia ini. Dan akhirat itu lebih baik buat mereka. Jadi ujian itu akan datang. Bagaimana para sahabat Nabi? Jadi kita kalau baru hijrah, baca bagaimana jalan hijrah. Bagaimana para sahabat Nabi yang hijrah meninggalkan kota Mekah. Sebelum itu mereka yang masuk Islam. Yang berada di kota Mekah. Bagaimana disiksanya Bilal. Disiksanya Khabbab bin Arad. Bagaimana Sumayyah seorang wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Bukan laki-laki yang pertama mati syahid. Perempuan. Disiksa, ditusuk kemaluannya sama Abu Jahal. Demi mempertahankan la ilaha illallah. Bukan kenyamanan.
Ketika mereka hijrah meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarga dan kerabatnya, berangkat ke kota Madinah. Enak di kota Madinah? Iya, enak dalam beribadah. Ingat, enak dulu sholat dikejar-kejar. Mereka sholat lebih tenang. Mereka bisa ngaji sama Nabi SAW lebih tenang. Tapi kalau bicara kondisi ekonomi, sangat memprihatinkan. Puluhan para sahabat, sampai 80-an, 70, 80 orang tidur di masjid, nggak punya rumah. Bicara pakaian, Allah, pakaian yang hanya melekat di tubuh mereka. Sebagian mereka hanya pakai sarung. Kalau sholat itu dipegang sarungnya karena pendek, takut tersingkap aurat mereka. Ujian itu akan datang. Dan dunia ini bukan tempat bersenang-senang, tapi tempat ujian. Dan orang-orang yang berakal dari setiap sekte, dari setiap agama, mereka bersepakat. Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan itu tidak, ini orang-orang berakal ya. Kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu nggak bisa diraih dengan kesantaian, nggak bisa. Waman athara raha fatathu raha. Yang memilih untuk bersenang-senang hidupnya, bersantai ria, maka dia akan kehilangan waktu bersenang-senang yang sebenarnya. Karena di sini tempat ujian. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara buat orang beriman. Dan surga buat orang-orang kafir. Artinya mereka enak hidupnya, nggak ada halal haram, maunya mereka berbuat. Maka dunia adalah surga buat mereka kalau nanti dibandingkan dengan azab neraka. Dan dunia ini benar-benar penjara. Walaupun orang beriman itu kaya raya, tetap di penjara. Dibandingkan dengan nikmat di akhirat dan dengan adanya aturan-aturan yang mengikat. Barakallahu fiik.